Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tuntas latihan 4.3 halaman 150 sampai 153 Matematika kelas 7 bab 4 bentuk aljabar. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Arif membeli Y buah apel. Tulislah bentuk aljabar dari banyak buah apel dari setiap situasi berikut. Info diketahui, apel Arif adalah Y buah. A. Nyoman mempunyai buah apel 5 kali lebih banyak dari Arif. Karena 5 kali lebih banyak dari buah apel Arif, tinggal kita kalikan 5 dengan Y. Jadi bentuk aljabar buah apel Nyoman adalah 5Y. B. Arif memakan 2 buah apel. Karena memakan 2 buah, tinggal kita kurangi 2 dari Y. Jadi, bentuk aljabar sisa buah apel Arif adalah Y dikurang 2. C. Nyoman membuat jus apel menggunakan 4 buah apel. Karena bentuk aljabar apel Nyoman di soal A adalah 5Y. Dan dia membuat jus 4 buah. Tinggal kita kurangi 4 dari 5Y. Jadi, bentuk aljabar sisa buah apel Nyoman adalah 5Y dikurang 4. D. Total buah apel yang dimiliki oleh Arif dan Nyoman. Bentuk aljabar buah apel Arif adalah Y, dan bentuk aljabar buah apel Nyoman adalah 5Y. Untuk mencari total, tinggal kita tambahkan keduanya. Y ditambah 5Y sama dengan 6Y. Jadi, bentuk aljabar total buah apel Arif dan Nyoman adalah 6Y. E. Arif dan Nyoman bersama-sama membagikan buah apel yang mereka miliki kepada 6 temannya. Apa bentuk aljabar dari banyak buah apel yang dimiliki oleh setiap teman mereka? Bentuk aljabar total apel yang harus dibagi adalah 6Y. Karena dibagikan kepada 6 orang, tinggal kita bagi dengan 6. 6Y dibagi 6 sama dengan Y. Jadi bentuk aljabar buah apel setiap teman Nyoman dan Arif adalah Y. Lanjut ke soal nomor 2. Malik naik bus setiap hari Senin hingga Jumat untuk pergi ke sekolah dan juga waktu pulang ke rumah. Biaya 1 kali naik bus adalah N rupiah. Malik diberikan uang Rp50.000 per minggu oleh orang tuanya untuk biaya transportasi. Tulislah bentuk aljabar untuk setiap kondisi berikut pada bagian A hingga E. Info diketahui, biaya 1 kali naik bus adalah N rupiah. Uang saku per minggu adalah Rp50.000. A. Biaya bus per hari. Karena Malik 1 hari naik bus 2 kali pergi dan pulang, tinggal kita kalikan 2 dengan N. Jadi bentuk aljabar biaya bus per hari adalah 2N. B. Biaya bus per minggu. Malik sekolah 5 hari, Senin hingga Jumat. Karena bentuk aljabar biaya per hari di jawaban soal A adalah 2N dan Malik sekolah 5 hari, tinggal kita kalikan 5 dengan 2N. Hasilnya adalah 10N. Jadi bentuk aljabar biaya bus per minggu adalah 10N. C. Sisa uang Malik pada akhir minggu. Karena bentuk aljabar biaya bus per minggu adalah 10N, tinggal kita kurangi uang saku awal 50.000 dengan 10N. Jadi bentuk aljabar sisa uang Malik adalah 50.000 dikurang 10N. D. Uang yang dimiliki Malik setelah pulang ke rumah pada hari Senin. Karena bentuk aljabar biaya bus 1 hari di jawaban soal A adalah 2N, tinggal kita kurangi uang saku awal 50.000 dengan 2N. Jadi, bentuk aljabar sisa uang hari Senin adalah 50.000 dikurang 2N. E. Uang yang dimiliki Malik saat istirahat siang pada hari Rabu. Total Malik sudah naik bus 5 kali, Senin 2 kali, Selasa 2 kali, dan Rabu baru 1 kali. Jadi, total biaya yang dikeluarkan adalah 5N. Tinggal kita kurangi uang saku awal 50.000 dengan total biaya 5N. Jadi, bentuk aljabar sisa uang pada istirahat hari Rabu adalah 50.000 dikurang 5N. F. Apa yang terjadi jika N adalah Rp6.000?
Kita gunakan bentuk aljabar jawaban dari soal C. 50.000 dikurangi 10N. Kita ganti N dengan 6.000. 10 dikali 6.000 sama dengan 60.000. 50.000 dikurang 60.000 sama dengan negatif 10.000. Karena hasilnya adalah bilangan negatif, ini berarti uang Malik tidak cukup untuk membiayai seluruh transportasinya selama seminggu. Lanjut, soal nomor 3. Ayu memiliki berat badan per kilo. Tulislah bentuk aljabar dari kondisi berikut pada bagian A hingga C. Info diketahui berat badan Ayu adalah per kilo. A. Berat badan Tanti 10 kilo lebih ringan dari berat badan Ayu. Karena 10 kilo lebih ringan, tinggal kita kurangi 10 dari P. Jadi bentuk aljabar berat badan Tanti adalah P dikurang 10. B. Berat badan Kevin 3 kilo lebih ringan dari 2 kali berat badan Ayu. Pertama, kita cari dulu 2 kali berat badan Ayu. 2 kali berarti 2P. Dan berat badan Kevin 3 kilo lebih ringan. Tinggal kita kurangi 3 dari 2P. Jadi bentuk aljabar berat badan Kevin adalah 2P dikurang 3. C. Berat badan Winda 8 kilo lebih berat dari setengah berat badan Ayu. Setengah berat badan Ayu adalah setengah P. Dan berat Winda 8 kilo lebih berat. Tinggal kita tambah 8 ke setengah P. Jadi bentuk aljabar berat badan Winda adalah setengah P ditambah 8. D. Jika berat badan Ayu adalah 40 kilo, berapakah berat badan Tanti, Kevin, dan Winda? Berat badan Ayu adalah 40 kilo. Kita substitusikan setiap variabel P dengan angka 40 di semua bentuk aljabar. Pertama, kita hitung berat badan Tanti. Tinggal kita ganti P dengan 40. 40 dikurang 10 sama dengan 30. Jadi berat badan Tanti adalah 30 kilo. Selanjutnya kita hitung berat badan Kevin. 2 dikali 40 sama dengan 80. 80 dikurang 3 sama dengan 77. Jadi berat badan Kevin adalah 77 kilo. Terakhir kita hitung berat badan Winda. Setengah dikali 40 sama dengan 20. 20 ditambah 8 sama dengan 28. Jadi berat badan Winda adalah 28 kilo. Soal selanjutnya nomor 4. Bayu sering menggunakan layanan ojek online. Bayu selalu membandingkan biaya layanan dari berbagai ojek online untuk mencari harga yang paling murah. Tulislah bentuk aljabar dari biaya perjalanan menggunakan berbagai layanan ojek online pada bagian A hingga C. Jarak tempuh sama dengan X kilometer. A. Perusahaan GoGo menetapkan biaya administrasi tetap sebesar Rp5.000 dan tarif per kilometer sebesar Rp1.500. Biaya administrasi tetap sebesar Rp5.000. Tarif per kilometer adalah Rp1.500. Pertama, kita hitung dulu biaya tarif per kilometer. Karena tarifnya Rp1.500 per kilometer, tinggal kita kalikan 1.500 dengan X. Kemudian, karena adanya biaya administrasi tetap sebesar Rp5.000, tinggal kita tambahkan 5.000 ke 1.500X. Jadi bentuk aljabar biaya GoGo adalah 1.500X ditambah 5.000. B. Perusahaan Gaga tidak mempunyai biaya administrasi, namun tarif per kilometer sebesar Rp2.000. Tarif per kilometer adalah Rp2.000. Karena tidak ada biaya administrasi, kita hanya menghitung biaya tarif per kilometer. Karena tarifnya Rp2.000 per kilometer, tinggal kita kalikan 2.000 dengan X. Jadi bentuk aljabar biaya Gaga adalah 2.000X. C. Perusahaan Gugu menetapkan biaya administrasi tetap sebesar Rp3.000 dan tarif per kilometer sebesar Rp1.800. Biaya administrasi tetap adalah Rp3.000. Tarif per kilometer adalah Rp1.800. Pertama, kita hitung dulu biaya tarif per kilometer. Karena tarifnya Rp1.800 per kilometer, tinggal kita kalikan 1.800 dengan X.
Dan ada biaya administrasi tetap sebesar Rp3.000. Tinggal kita tambahkan 3.000 ke 1.800 X. Jadi, bentuk aljabar biaya gugu adalah 1.800 X ditambah 3.000. D. Jika Bayu akan menggunakan layanan ojek online termurah untuk berangkat ke sekolah dari rumahnya yang sejauh 5 km. Layanan ojek online mana yang akan digunakan Bayu? X sama dengan 5. Kita sudah punya bentuk aljabar biayanya dari soal 4A hingga 4C. Tinggal kita ganti X dengan 5 untuk setiap perusahaan. Perusahaan Gogo 1.500 dikali 5 sama dengan 7.500. 7.500 ditambah 5.000 sama dengan 12.500. Jadi biaya perusahaan Gogo adalah Rp12.500. Perusahaan Gaga 2.000 dikali 5 sama dengan 10.000. Jadi biaya perusahaan Gaga adalah Rp10.000. Perusahaan Gugu 1.800 dikali 5 sama dengan 9.000. 9.000 ditambah 3.000 sama dengan 12.000. Jadi biaya perusahaan Gugu adalah Rp12.000. Setelah kita bandingkan, biaya yang paling murah adalah Rp10.000 dari perusahaan Gaga. Jadi layanan ojek online yang akan digunakan Bayu adalah perusahaan Gaga. E. Jika Bayu akan menggunakan layanan ojek online termurah untuk pergi ke rumah saudaranya sejauh 20 km. Layanan ojek online mana yang akan digunakan Bayu? X sama dengan 20 km. Pertama, kita hitung perusahaan Gogo. 1.500 dikali 20 sama dengan 30.000. 30.000 ditambah 5.000 sama dengan 35.000. Jadi, biaya perusahaan Gogo adalah Rp35.000. Lanjut, kita hitung perusahaan Gaga. 2.000 dikali 20 sama dengan 40.000. Jadi, biaya perusahaan Gaga adalah Rp40.000. Selanjutnya, perusahaan Gugu. 1.800 dikali 20 sama dengan 36.000. 36.000 ditambah 3.000 sama dengan 39.000. Jadi, biaya perusahaan Gugu adalah Rp39.000. Setelah kita bandingkan, biaya paling murah adalah Rp35.000 dari perusahaan Gogo. Jadi, layanan ojek online yang akan digunakan Bayu adalah perusahaan Gogo. Soal selanjutnya, nomor 5. Pada tanggal 5 Agustus 2020, Rara membagikan teka-teki matematika berikut ini kepada teman-teman sekelasnya. A. Jika saat ini adalah tahun 2020, ikutilah langkah di atas menggunakan tanggal dan bulan hari ini. Kita akan ikuti instruksi ini secara berurutan dan kita pilih satu angka dari 1 hingga 9. Misalnya kita pilih angka 7. Kita kalikan 7 dengan 2, hasilnya 14. Lalu 14 kita tambahkan dengan 5, hasilnya 19. 19 kita kalikan dengan 50, hasilnya 950. Anggap aja tanggal ulang tahun kita sudah lewat. Karena sudah lewat, 950 kita tambahkan dengan 1770. Hasilnya 2720. Lalu kita kurangkan dengan tahun lahir kita. Misalnya 2008. 2720 dikurang 2008 sama dengan 712. B. Pada bagian A, kalian akan mendapatkan bilangan 3 digit. Perhatikan digit pertama dan 2 digit terakhir. Informasi apa yang dapat kalian peroleh dari digit-digit tersebut? Pada bagian A, kita mendapatkan bilangan 712. Digit pertama, 7, ini adalah angka yang kita pilih di awal. 2 digit terakhir, yaitu 12, ini adalah umur kita di tahun 2020. 2020 dikurang 2008 sama dengan 12. Lanjut, 5C. Jika N menyatakan angka yang kalian pilih di awal, gunakan ekspresi matematika untuk menjelaskan cara kerja teka-teki ini. Kita gunakan N angka awal, Y tahun lahir, dan X angka tambahan. Gunakan 1770 jika ulang tahun sudah lewat dan gunakan 1769 jika belum. Kita kalikan N dengan 2, hasilnya 2N. Lalu kita tambah 2N dengan 5, hasilnya 2N tambah 5.
kita kalikan dengan 50. 2N dikali 50 sama dengan 100N. 5 dikali 50 sama dengan 250. Hasilnya 100N tambah 250. Kemudian kita tambahkan dengan angka tambahan yaitu X. Lalu kita kurangkan dengan tahun lahir kita yaitu Y. Jadi ekspresi matematika kita adalah 100N tambah 250 ditambah X dikurang Y. Penjelasan cara kerja teka-teki ini. Yang pertama, penempatan angka pilihan N suku 100N berfungsi untuk menetapkan N pada posisi ratusan, yaitu digit pertama. Kedua, pengaturan tahun konstan. Angka 250 dan X disetel agar jumlahnya selalu menghasilkan 2020 atau 2019. Ketiga, pembentukan umur. Ini berarti sisa ekspresi matematika selalu menjadi 2020 atau 2019 dikurang Y. Perhitungan ini secara otomatis membentuk umur kalian sebagai 2 digit terakhir. Kesimpulannya, rumus ini dirancang agar angka pilihan selalu terpisah dan digabungkan dengan umur kalian 2020 atau 2019 dikurang Y. Lanjut, D. Apakah teka-teki Rara dapat digunakan pada tahun ini? Jika tidak, bagaimana kalian dapat memodifikasi teka-teki Rara sehingga dapat digunakan untuk tahun ini? Teka-teki Rara tidak dapat digunakan pada tahun 2026 karena 250 ditambah 1770 hanya menghasilkan 2020. Kita harus memodifikasi angka tambahan yaitu X baru. Kita harus mencari angka tambahan baru agar 250 ditambah X baru sama dengan 2026. X baru sama dengan 2026 dikurang 250 sama dengan 1776. Jika ulang tahun sudah lewat, kita tambahkan dengan 1776. Jika belum lewat, tambahkan dengan 1775. Modifikasi ini memastikan hasil akhirnya tetap menjadi N angka pilihan diikuti oleh umur kalian yaitu 2026 dikurang Y. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan latihan 4.3. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.